Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kenalin nih channel baru aku. Di channel ini, aku ingin membahas tentang suatu peristiwa, kisah, drama, bahkan kasus yang viral di seluruh dunia. Dukung channel ini dengan subscribe dan tekan lonceng pemberitahuan supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita yang akan aku bawakan di cerita selanjutnya. Oke guys, aku mau bahas kasus dari negara India. Negara yang terkenal akan film-film action, drama percintaan, tentunya disuguhi dengan tarian-tarian yang menawan. Banyak juga film dengan tema-tema pembunuhan. Pastinya itu hanya adegan rekayasa saja. Namun, bagaimana jika kejadian itu ada di kehidupan nyata? Kota Rohtak. Rohtak adalah kota di negara bagian Haryana, India. Kota yang semula tenang ini mendadak gempar setelah terjadi kasus yang sangat tragis, di mana sebuah keluarga ditemukan tewas tertembak di rumahnya. Dan yang paling tragisnya, kejadian ini ditemukan oleh anggota keluarganya sendiri. Anggota keluarga yang menempati rumah tersebut terdiri dari sang ayah, Pradep Malik, sang ibu bernama Santos, anak sulung mereka Abhishek Malik berusia 20 tahun, dan juga adiknya Neha 19 tahun. Juga ada Rosni Devi. Dia adalah ibu dari Santos atau nenek dari Abhishek dan Neha. Saat itu, Abhishek yang akan pulang ke rumah menelpon pamannya ketika ia tak dapat masuk ke dalam rumahnya. Dia berkata sudah mengetuk berulang kali memanggil nama ayah dan ibunya, namun tetap tak ada jawaban. Karena khawatir inilah ia menghubungi pamannya. Merasa ada yang tidak beres, mereka lalu mendobrak rumah tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika seisi rumah sudah selayaknya film pembunuhan. Di dalam rumah ditemukan ayahnya tewas dengan 3 luka tembakan di kepalanya. Ibu, adiknya, dan neneknya juga ditemukan sudah dalam keadaan tertembak. Abhishek yang melihat akan hal ini, dia menangis sejadi-jadinya. Dan mari kita simak ekspresi wajahnya ketika ia sedang mengeluarkan air mata bawang bombaynya. Ingat ya, bawang bombay. Orang di sekitar berdatangan. Mereka tak mengira bahwa keluarga ini akan berakhir dengan sangat tragis. Ayahnya adalah pebisnis properti yang sukses. Keluarga mereka sangat kaya raya. Walau terlihat angkuh, namun ayahnya adalah seorang ayah yang baik dan juga bijaksana. Ibunya, Santos, merupakan ibu rumah tangga yang baik. Juga adiknya, Neha, merupakan wanita yang cantik, cerdas, cekatan. Apalagi dia juga sedang belajar bisnis seperti ayahnya, yaitu bisnis properti. Tak seperti kakaknya, Abhishek Malik, atau biasa yang disebut dengan Monu, ia adalah pemuda yang gemar berfoya-foya. Dia juga seorang TikToker tampan dari India. Video-videonya di TikTok pun memperlihatkan bahwa dia adalah seorang anak sultan. Dia juga sering memperlihatkan kemewahan yang dimilikinya. Dan itu tak luput dari kasih sayang seorang ibu. Ibu yang sangat memanjakannya. Bahkan ketika ayahnya enggan memberikan uang kepada Monu, ialah yang akan memberikan uang saku kepada anaknya itu. Lalu masyarakat pun bertanya-tanya, siapa orang di balik semua kejahatan ini? ये मंजर रोहतक के विजयनगर की बाग वाली गली का है। खून के इन छींटों ने बाग वाली गली को बदनाम कर दिया।
उनके रिश्तों को दागदार कर दिया। हर तरफ पसरा सन्नाटा, डर, दहशत, नम आंखें और अनेकों सवाल। शुक्रवार अफरा तफरी का दिन था। सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था यहाँ पर। ये मंजर 27 अगस्त की दोपहर का है, जब रोहतक में झज्जर चुंगी स्थित विजय नगर की बाग वाली गली में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी, सास रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। बबलू, बबली और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। परिवार में बचा था सिर्फ बबलू का इकलौता बेटा अभिषेक, जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना दंग रह गया। लेकिन पुलिस के खुलासे ने अब सबको चौंका दिया है। पुलिस ने हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बबलू का इकलौता बेटा अभिषेक ही है। जी हाँ, इकलौता बेटा ही कातिल है। उसी ने अपने घर को यूं तबाह कर दिया। हंसते खेलते परिवार को गोलियों से भून दिया। 4 लोगों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बेटे ने ही अपने माँ, बाप, बहन और नानी की हत्या की है। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Saksi-saksi dimintai keterangan pada hari kejadian. Monu yang sedang berpura-pura menangis itu pun tentunya dimintai keterangan. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya menutupi bangkai, pasti akan tercium juga. Monu pun ikut diinterogasi. Dan polisi merasa curiga ketika keterangan yang dibuat oleh Monu selalu berubah-ubah. Dan pada akhirnya Monu mengakui semuanya. Begini ceritanya. Sebelum tanggal 27 Agustus, Monu telah beberapa kali merencanakan untuk menghilangkan seluruh anggota keluarganya karena dendam dan juga kemarahan yang sangat luar biasa. Namun, ia tak pernah berhasil melancarkan aksinya tersebut. Diketahui, Monu telah mengambil senjata api milik ayahnya lalu disimpan. Penyebab utama alasan ia menghabisi seluruh anggota keluarganya adalah dikarenakan uang. Ia sempat meminta uang ratusan juta kepada ayahnya dengan alasan yang tidak ingin ia beritahukan. Tentunya ayahnya tak memberikan uang sebanyak itu untuk alasan yang tidak diketahui. Monu memberitahu bahwa ia ingin menikah lalu pergi jauh dari India. Mengapa ia ingin pergi jauh dari India? Setelah diselidiki, sebelum hari nahas tersebut, Monu menyewa hotel bersama seseorang laki-laki yang identitasnya dirahasiakan. Ialah pacar dari Monu. Ya, Monu memiliki pasangan sejenis. Ia meminta uang itu untuk bisa operasi ganti kelamin. Ia ingin menjadi wanita, lalu menikah dengan kekasihnya dan pergi ke negara lain. Belum diketahui keterlibatan pacarnya ini karena penyelidikan masih berlanjut sampai sekarang. Kembali ke tanggal 27 Agustus, sekitar jam 10 pagi setelah keluarganya sarapan bersama, ia datang dan ia dipeluk oleh ibunya karena sangat merindukan putra satu-satunya ini. Memang Monu yang sudah dendam kepada keluarganya, ia jarang sekali pulang. Kemudian, ia pergi ke lantai atas ke kamar Neha, membesarkan volume TV, dan Neha yang sedang tiduran itu kepalanya ditutupi selimut oleh Monu. Ia menekan pelatuk dan menembak kepala Neha sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah ia yakin Neha telah tewas, ia memanggil neneknya dan menyuruhnya untuk naik ke kamar Neha. Setelah sampai, ia kembali menarik pelatuk dan menembak kepala neneknya itu hingga ia tersungkur tewas.
Tanpa rasa takut, ia memanggil ibunya. Ibunya yang mendengar suara keributan di atas pun segera naik. Tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, ia pun menembak mati ibunya. Ibunya yang selama ini memberinya uang secara diam-diam, apalagi baru tadi pagi ia mendapat pelukan hangat, kerinduan dari sang ibu. Dan berakhir sama, ibunya pun meregang nyawa seketika. Ia bergegas ke kamar ayahnya. Ia melihat ayahnya sedang tiduran santai sambil menelpon rekan bisnisnya. Ayahnya pun langsung ditembak 3 kali di kepalanya. Sungguh benar-benar anak biadab. Setelah menuntaskan aksinya, Monu mencari barang-barang berharga dan mengacak-ngacak seluruh ruangan agar polisi mengira ini sebuah perampokan yang disertai pembunuhan. Malamnya di hotel ternyata ia pesta bersama teman-temannya. Sampai besok tanggal 28 Agustus di pagi hari, ia ke rumah pamannya dan menceritakan bahwa rumahnya terlihat sepi. Walaupun dia sudah mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada sahutan dari dalam rumah. Nah, begitulah ceritanya guys. Terlihat bagaimana sikap brutalnya ia menghabisi keluarganya sendiri. Dan dengan air mata bombaynya, atau mungkin tidak ada air mata sama sekali, ia berpura-pura menangis menyayat hati hingga orang-orang merasa simpati terhadapnya. Sidang kasus ini akan digelar bulan Januari tahun 2022 ya guys. Aku kira ia akan dituntut hukuman mati atau maksimal penjara seumur hidup. Kini keluarga mereka hanya tinggal kenangan, menyisakan sakit dan luka yang paling dalam. Semoga kita bisa ambil hikmahnya atas kejadian ini. Tak lupa aku minta masukan kritik dan saran kalian ya guys. Tulis di kolom komentar. Dan tolong dukung channel aku. Jangan lupa subscribe dan tekan notif pemberitahuannya. Terima kasih.